Tumben lo pakai seragam. Mau kemana? Farhan sudah lebih dulu berada di pantry saat Karina masuk. Gak tahu nih, bos mendadak aja nyuruh pakai seragam. Karina duduk di kursi pantry membuka bubur ayam yang baru dibelinya. Jam masuk masih sekitar 10 menit lagi. Masih sempatlah ia menghabiskan buburnya ini. Mau ninjau toko. Sekarang Tommy yang tiba-tiba nongol. Sebenarnya ada banyak karyawan bagian office di kantor pusat ini, tapi hanya beberapa yang membuat Karina cukup nyaman. Selebihnya hanya manusia yang suka sekali menjulitinya, hanya karena dia sekretaris Bara. Iri bilang cung. Begitulah kata Karina, melihat mata penuh dengki mereka. Kayaknya sih, bukannya minggu lalu, udah ya. Tommy menyomot kerupuk bubur ayam Karina. Sontak tangan Karina refleks menggeplak tangan nakal tersebut. Satu doang, Kar, pelit amat, keluh Tommy. Satu versi lo itu merembet saya sebungkus. Tommy tertawa cempreng. Oh iya Tom, Pak Bara tahu loh soal gosip dia itu. Tommy menganga mendengar ucapan Karina. Kerupuk yang sedang ia kunyah nyaris keluar dari mulutnya. Jorok ih. Jijik Karina melihat kelakuan bapak dua anak ini. Serius Kar? Tahu dari mana? Farhan duduk merapat ke dekat Karina. Cukup kaget, ternyata sang bos tahu kalau sedang menjadi bahan gosip. Karina menaikkan bahunya sambil menyuap bubur ayamnya. Jangan-jangan ada yang cepu. Siapa ya? Tommy nampak gugup. Gak lu tanya Kar? Udah, tapi dianya gak ngasih tahu. Tuh kan, pasti ada yang cepu, yakin Farhan. Lagian di grup lambehmu itu kan rame, bisa aja ada yang ngadu. Jelas Karina. Benar saja, pasti ada saja yang cepu. Apa jangan-jangan Tommy dan Farhan saling pandang. Bukan gue, salah Anggun yang baru masuk pantry. Seolah sadar kalau dialah yang mereka maksud. Mbak Anggun, yang selalu terlihat anggun. Mereka langsung semaput sendiri. Bukan Mbak kok yang kita maksud. Enggak Mbak, pasti mereka mikirnya begitu, ucap Karina kompor. Kemudian berdiri membereskan bungkus makanannya. Kemudian meloyor pergi meninggalkan Tommy dan Farhan yang mendapat tatapan horor Anggun. Karina kembali ke ruang kerjanya. Bara sudah berdiri di samping meja, seolah sedang menunggunya. Tumben Pak jadi satpam meja saya, canda Karina saat melihat sikap pensempurna Bara saat berdiri memperhatikan kursi kosong miliknya. Udah selesai sarapannya? Karina mengangguk. Ayo berangkat. Kemana Pak? Toko. Karina mendesah pelan. Kenapa bosnya ini kadang irit bicara? Ya, toko mana? Ada yang perlu saya siapin gak? Gak, ikut aja. Tuh kan, padahal masih pagi. Tapi kok rasa stres Karina mendadak meningkat. Apa kabar nanti siang? Karina mengekor Bara menuju parkiran. Banyak pasang mata melirik ke arah mereka. Apalagi bagian resepsionis. Tintan namanya yang suka sekali julid pada Karina. Mereka saling diam. Bara yang fokus ke jalan, dan Karina yang fokus menyekrol sosmednya. Tok-tok. Kaca samping Bara diketuk. Seorang anak berusia sekitar 11 tahunan sedang menjajahkan tisu dan berbagai jenis makanan ringan. Tisunya Om, tawarnya. Bara mengangguk memberi instruksi agar Karina mengambil uang di dalam dashboard mobil di hadapan gadis itu. Karina sudah cukup biasa melihat betapa banyak uang berwarna biru di dalam pouch, khusus uang jajan bosnya itu. Bara memberikan selembar uang 50.000. Wah, gede banget Om uangnya, belum ada kembalian, ucap anak itu. Jelas sih, ini masih cukup pagi.
ambil aja kembaliannya. Tapi Om ambil aja dagangan aku lagi. Om mau apa? Tanya anak itu, membuat Bara tersenyum mendengarnya. Bara mengambil beberapa lembar lagi uangnya, kemudian memberikannya ke anak itu. Maaf Om, aku nggak ngemis, katanya menolak, namun matanya berkaca-kaca. Saya kasih ini bukan karena nganggap kamu pengemis, tapi karena kamu anak yang hebat dan jujur. Anggap saja ini hadiah karena kamu tumbuh menjadi anak yang kuat. Jelas Bara. Anak itu mengusap mata dengan bajunya, kemudian berkali-kali mengucap kata terima kasih. Satu sisi Bara yang selalu membuat Karina kagum. Bosnya ini sangat royal pada siapa saja yang membutuhkan. Bahkan uang yang disimpan di dashboard ini khusus untuk dijajani di jalan. Lampu sudah berubah menjadi hijau saat Bara melempar tisu tadi ke arah Karina. Wih, apa maksud nih? Tanya Karina. Ya, walau dia sudah biasa dilempari dengan barang yang Bara beli secara random di jalan, tapi tetap saja dia harus bertanya, apakah benar Bara memberinya bukan menyuruhnya memasukkan ke dalam dashboard. Buat kamu aja, tisu saya masih banyak. Bara menggerakkan kepalanya pelan ke arah kiri, mengkode Karina untuk melihat ke kursi belakang. Dan benar saja, ada sekitar 10 kotak tisu di sana. 500.000, ucap Karina berbisik. Dia sih senang-senang aja diberi tisu sultan yang dibeli seharga 50.000. Sebenarnya Karina sudah bisa melihat kebiasaan Bara yang suka membeli barang random di jalan. Contohnya tisu dan boneka hiasan mobil yang berjajar rapi di dashboard mobil Bara ini. Mulai dari bentuk emoticon smile, Doraemon, Minion, Babi, bahkan sampai ke bentuk princess. Bara memang orang yang ringan tangan soal uang. Ya, selain sifat menyebalkannya yang gila kerja, sebenarnya Bara adalah tipe bos idaman. Setiap bulan dia selalu mengajak karyawannya makan bersama, ditraktir dari kantong pribadinya. Juga terkenal suka memberi hadiah, khususnya Karina yang bahkan pernah dibelikan mobil, walau tidak bertahan lama, karena Karina terpaksa menjual mobil tersebut untuk membantu meringankan hutang keluarganya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai memasuki daerah pertokoan. Kita mau ke toko baru itu ya Pak? Tanya Karina mengingat ada satu toko yang baru buka di daerah sini, setengah tahun lalu, dan belum sekalipun kena sidak Bara. Iya, saya harus cek langsung. Bagaimana mungkin penjualan mereka seburuk itu untuk toko yang berada di tempat strategis seperti ini? Jawab Bara. Karina ingat dia ada mengecek satu file laporan toko yang penjualannya tidak ada perkembangan sama sekali. Tokonya di tempat begini, kenapa bisa nggak capai target? Aneh. Karina heran, karena memang selain lokasi yang strategis, masih pagi seperti sekarang saja sudah banyak orang yang berkunjung. Itu yang ingin saya cari tahu. Mereka sampai di depan toko yang dimaksud. Baru membuka pintu saja, sudah ada hal tidak mengenakan yang menyambut mereka. Seorang ibu-ibu calon pembeli terlihat kesal dan siap beranjak pergi. Maaf, ada apa ya Bu? Tanya Bara menginstruksi langkah ibu itu hendak keluar dari toko. Ibu itu memperhatikan seragam yang dipakai Bara. Memang agak mirip dengan seragam karyawan toko. Hanya beda di list warna merah di bahu pegawai toko dan berwarna silver di bahu Bara. Saya lagi nyari set spring bed untuk anak saya hantaran, tapi mahal semua. Yang jualan juga nggak ramah, pantas aja sepi. Jejarnya kesal. Bara tersenyum mendengar ucapan ibu tersebut. Memangnya budget ibu berapa? Biar saya bantu tunjukkan yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Dan saya jamin kualitasnya juga bagus. Benar ini Mas. Saya itu punya uang 8 juta.
mau beli tempat tidurnya, bantal, guling, bed cover, lemari, meja rias. Ucap ibu tersebut menyebutkan list barang yang akan dibelinya. Bara tersenyum ramah, kemudian meminta ibu tersebut mengikutinya ke deretan spring bed dengan diskon yang tidak biasa. Ini beberapa produk kami. Ibu bisa lihat-lihat dulu. Boleh coba dudukin atau dibaringin. Ibu itu mengikuti instruksi Bara dan nampak wajah puas terlihat di wajahnya. Karina yang melihat itu tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ya, bosnya itu sangat pandai merayu calon pembeli untuk membeli dagangannya. Maaf, Mbak ini siapa ya? Tanya salah seorang pegawai yang sejak tadi hanya memperhatikan Bara sibuk menjelaskan kelebihan barang pada calon pembeli. Saya, tunjuk Karina, sengaja menunjuk pada dirinya sendiri. Mereka mengangguk. Toko ini cukup besar, dan setidaknya ada 4 karyawan dan 1 kasir yang bertugas. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Sejak toko buka juga, ini pertama kali kami kemari. Jelas Karina. Salam kenal, saya Karina, sekretaris. Karina menunjuk sekilas ke arah Bara yang masih sibuk menunjukkan barang ke calon pembeli. Pak Bara, direktur marketing kita, dan kata lain bos. Tekan Karina menekan kata bos, membuat wajah karyawan itu terlihat memucat. Itu direktur Mbak, tanya seorang karyawan bernama Santi di name tag-nya. Karina mengangguk. Oh iya, selamat ya, kalian bakal dapat siraman rohani abis ini. Ucapan Karina sukses membuat mereka tampak semakin memucat. Bara dan ibu tadi nampak berjalan menuju meja kasir. Saya mau bayar Mbak, barangnya yang tadi itu ya Mas. Bara mengangguk sembari tersenyum ramah. Tapi tak lama, senyumnya berubah begitu melihat karyawan yang bukannya bekerja menyambut calon pembeli, malah berkumpul di dekat meja kasir. Mas ini pinter banget ya jualannya. Saya sampai mikir, kalau aja banyak uang, saya beli semua itu tadi yang Mas tunjukin. Puji ibu itu membuat Bara menarik senyum kembali. Wah, saya merasa tersanjung. Semoga ibu murah rezeki dan bisa belanja lagi di sini. Amin, jawab ibu itu cepat dan benar saja. Jumlah belanjaannya bahkan tidak sampai 8 juta. Tak lama datang seorang lelaki paruh baya, berjalan setengah berlari menuju ke arah Bara, yang tampak tidak senang dengan kedatangan orang tersebut. Pagi Pak, ucap lelaki tersebut dengan wajah tegang. Setelah ini kita briefing, ucap Bara singkat, kemudian berjalan menuju lantai atas tempat kantor berada. Karina menatap Bara dengan tatapan penuh pertanyaan. Kenapa? Tanya Bara yang sedang fokus menyetir menuju restoran tempat mereka akan makan siang yang sudah lewat jamnya ini. Bapak emang luar biasa, bisa jualan barang slow moving dengan begitu mudahnya tanpa banting harga. Emang apa hebatnya? Ya hebat lah, yang namanya barang slow moving berarti susah dijual kan? Dan hari ini Bapak berhasil menjual 2 set spring bed, 1 lemari kayu, 3 lemari plastik, 1 meja rias, dan 1 set meja makan. Jelas Karina menjelaskan apa saja yang dijual Bara hanya dengan waktu kurang dari setengah hari. Orang bilang itu bakat saya, jawab Bara santai. Karina mengangguk. Benar juga, Bara diberikan tanggung jawab sebagai direktur marketing. Salah satunya memang karena Bara sangat pintar berjualan. Untungnya mulut manis Bapak cuma buat merayu pembeli ya, bukan buat merayu perempuan. Bisik Karina pelan, sembari melihat keluar jendela. Bara menoleh ke arah Karina sesaat karena merasa mendengar Karina mengucapkan sesuatu. Apa? Tanya Bara. Apanya?
Tanya balik Karina. Gelagapan takut Bara mendengar ucapannya. Tok tok. Kali ini kaca di samping tempat duduk Karina diketuk. Tak lama saat mobil mereka berhenti di lampu merah, seorang anak berbadan silver menadahkan ember kecil ke arahnya. Dashboard, ucap Bara singkat, memberitahu agar Karina memberi uang ke manusia silver itu. Karina memberikan selembar uang 50.000. Kemudian manusia silver itu pergi sembari berterima kasih. Karina yang iseng menghitung jumlah uang di dalam dompet tersebut. Ini uang memang buat difoya-foyain di lampu merah ya? Tanyanya, padahal ia sudah sering bertanya soal ini. Bara menoleh singkat. Memangnya kenapa? Karina menggeleng sembari memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam dashboard. Gak apa-apa sih, tapi kadang bapak itu terlalu menghamburkan uang. Bara tersenyum kecil. Saya punya rezeki yang lebih. Mencicipi sedikit dari gaji saya ke orang yang membutuhkan tidak akan membuat saya menjadi miskin. Ya, memang benar sih katanya makin banyak sedekah, makin berkah. Tapi bapak itu terlalu baik. Terlalu baik gimana? Gimana ya? Bapak kalau beli tisu aja sekotak bisa 50.000. Mana setiap yang nawarin dagangan, bapak beli lagi. Bara tersenyum kembali. Setelah sekian lama Karina kembali bertanya. Kalau saya bisa ngasih segitu, berarti saya mampu. Mereka berdiri seharian di jalanan, menjajakan jualannya. Coba pikir, betapa senangnya mereka saat dapat rezeki sedikit lebih. Kebahagiaan itulah sebenarnya yang saya ingin lihat. Karina tertegun sesaat, merasa senang mendapatkan bos sebaik Bara. Orang yang bahkan tidak pernah sungkan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang sebenarnya bahkan tidak ia butuhkan. Mubazir? Tidak juga, karena biasanya Bara akan memberikan barang tersebut ke orang lain. Ke Karina contohnya, sampai ia tidak perlu lagi membeli tisu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rezekinya untuk Bapak. Amin, jawab Bara singkat, sedikit menoleh ke arah Karina. Kita mau makan di mana, Pak? Nanti juga tahu, jawabnya santai, dan jelas Karina tahu tempat makan yang Bara maksud. Karena jalan yang mereka lalui begitu familiar untuknya. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah makan bertuliskan Rumah Makan Bundu Kanduang. Tempat makan favorit Bara sejak dia masih SMA dulu katanya. Siang Bundu, sapa Karina saat memasuki rumah makan yang terlihat padat itu. Orang yang makan di sini memang selalu memanggil wanita paruh baya ini dengan sebutan Bundu. Sesuai nama rumah makan ini, menyajikan kesan seperti makan di rumah orang tua sendiri. Neng Karina, Mas Bara, masuk. Bundu berjalan duluan mengantar ke tempat kami biasa duduk. Bahkan Bundu harus meminta orang yang sudah duduk di tempat itu untuk pindah dan diiming-imingi diskon. Karina yang melihat itu tersenyum canggung ke pembeli lain. Tapi mungkin ini adalah cara Bundu berterima kasih ke Bara yang secara tidak langsung mempromosikan rumah makannya. Bara sering membawa beberapa rekan bisnisnya makan di sini, sehingga rumah makannya semakin ramai pengunjung. Karina menyendok nasi hingga piringnya terlihat menggunung, menumpahkan sepiring gulai ke dalam piring nasinya, serta sambal hijau dan kerupuk. Bara yang sudah biasa melihat hal itu, hanya menggelengkan kepala. Terkadang ia tak habis pikir, kenapa bisa badan dan mulut yang sekecil itu bisa menghabiskan nasi dengan porsi kuli begitu. Lapar banget kayaknya. Sindir Bara membuat Karina menatap sinis ke arahnya. Salah siapa coba yang bikin saya sering lembur? Bara mengangkat bahunya acuh. Memang apa hubungannya sering lembur dengan nafsu makan Karina yang fantastis itu?
Karina memicingkan matanya, kemudian menunjuk Bara dengan tangannya yang berlumur nasi dan kuah gulai. Karena harus ngikutin jam kerja Bapak yang super padat itu, saya jadi butuh banyak energi. Iya, makan itu, habisin sampai bakul-bakulnya. Bara menahan senyum, kadang menjahili Karina lucu juga. Tenang Karina, tolong jangan sampai lo membalikan meja ini, pikir Karina menenangkan diri. Gara-gara Bapak, desisnya, ingin saja menyalahkan Bara atas rasa lelahnya. Iya, gara-gara saya, tapi kan udah saya kasih bonus, ucap Bara tak mau kalah. Sepintas mereka seperti sepasang kekasih, dengan Bara yang sedang mengalah pada pacarnya. Tapi saya kan kasih tenggat waktu sampai besoknya. Kamu aja yang semangat ngerjainnya sampai selesai malam itu juga. Kemarin juga pulang cepat kan? Jangan bilang kamu malah bergadang nonton, bukannya tidur. Pak, Karina menenggak air minum di tengah kunyahannya. Bapak pikir saya sekali 2 kali lembur. Tiap hari loh Pak, kalau Bapak lupa. Pokoknya salah Bapak. Bapak harus bertanggung jawab, ucap Karina sembarang, membuat Bundu yang menaruh bakul nasi tampak kaget. Ini Karina hamil? Tanyanya polos, membuat Karina dan Bara kompak menoleh dengan wajah syok. Gak Bundu, dari mana ceritanya Karina hamil? Jelasnya tidak terima disebut hamil. Bisa berabe urusannya kalau sampai ada gosip yang tersebar. Lah, itu tadi minta tanggung jawab. Karina nyaris melongo. Minta tanggung jawab bukan berarti hamil, Bundu. Masalah kerjaan. Jelas Karina lagi, yang hanya disenyumi oleh Bundu, yang sebenarnya hanya ingin menggoda mereka. Ya, kalau hamil juga nggak apa-apa. Kan biar kalian cepat menikah. Sudah bertahun-tahun, kemana-mana barengan masa nggak nikah-nikah. Karina, yang sedang minum nyaris tersedak, berbanding terbalik dengan Bara yang terlihat anteng, sembari menyuap makanannya. Bundu, Karina ini sekretarisnya, bukan calon istri. Ngapain Karina harus nikah sama orang ini? Tunjuk Karina dengan dagunya, memberi kode kalau hal itu tidak akan terjadi. Ya siapa yang tahu kan ya, masa depan nanti gimana? Biasanya jodoh itu bisa datang dari sekitar kita ini. Bundu mengedipkan sebelah matanya, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Bara terlihat santai, bahkan setelah mendengar ucapan yang terkesan kurang ajar dari Karina tadi. Dan akhirnya, setelah perdebatan itu, mereka melanjutkan makan dalam diam. Kita mau ke toko mana lagi, Pak? Tanya Karina saat duduk di belakang kemudi. Seperti biasa, sekarang jadwal Karina yang membawa mobil. Ia ingat dulu, ia sampai dikursuskan mengemudi demi bisa menyupiri Bara. Luar biasa. Kita ke pabrik. Balik ke kantor nih. Bukan, pabrik plastik yang baru kita buat. Jawab Bara, masih fokus ke layar tabnya. Pasti sang bos sedang menganalisa penjualan, pikir Karina. Mereka keluar dari parkiran menuju arah pabrik yang baru akan dibuat tersebut. Ngapain ke situ, Pak? Mereka sedang tester mesinnya, jadi saya mau lihat. Oh, Karina mengangguk. Mulai besok, saya langsung yang akan mengambil andil dalam produksi plastik. Jadi, kamu analisa data survei pasar. Karina mengedipkan matanya beberapa kali. Survei pasar? Loh, bukannya itu kerjaan bagian produksi dan tim research ya, Pak? Bara menoleh ke arah Karina. Oh, ya, saya belum bilang ya. Kalau mulai sekarang, saya yang bertanggung jawab langsung pada produksi plastik kita. Katanya santai, nyaris membuat Karina menginjak rem mendadak, saking syoknya. Bapak belum bilang, katanya nyaris berteriak. Kerjaan Bapak itu sudah menggunung,
Kenapa juga Bapak sampai ngurusin produksi plastik? Teriak frustasi Karina di dalam hati. Bersambung.